Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafi ya. Kali ini saya akan membahas terkait bahasa pemrograman Java untuk tema perulangan. Jadi perulangan di bahasa Java itu kalau saya tulis ya, bisa menggunakan for, bisa menggunakan while. Ini ada dua kasus ya, ada dua kasus. Yang sebelah kiri yang saya kasih lingkaran ini ya, sebelah kiri ini, saya kasih kotak. Kalau penceng, terus yang sebelah kanan juga saya kasih kotak. Nah, ini. Yang pertama yang sebelah kiri, kasus nomor 1. Kasus nomor 1 bisa baik itu menggunakan for ataupun while. Perulangan ini tetap akan bisa dipakai dalam kondisi kasus apapun. Yang pertama yang harus dipahami adalah logikanya. Ingat, kalau di sini ada perintah ya, disuruh menampilkan model seperti ini, maka logikanya di sini itu ada barisnya. Nah, saya kasih, nah mungkin nggak lurus, mohon maaf. Nah, ini ya sampai sini. Jadi ini semuanya adalah baris. Terus nanti dari baris ini baru kita bisa menemukan, oh berarti ada perulangan pertama untuk baris ya. For yang pertama atau perulangan ya, saya buat loop gitu aja. Loop yang pertama yaitu baris ya. Baris. Kalau tulisannya kurang jelas, mohon maaf. Nah, terus loop yang kedua di sini itu ada dua hal, yaitu loop untuk yang kosong ini, kosong, sama loop yang untuk ini, bintang-bintang. Jadi nanti kolomnya itu ada dua tipe ya. Loop yang kedua yaitu kolom. Nah, kolomnya itu ada dua tipe. Kolom, saya tulis kolom yaitu ada dua tipe. Tipe yang pertama untuk yang kosong putih ini. Loop yang kedua untuk yang bintang. Yang ini saya tinggal nampilkan ya, setelah baris ini selesai looping kolom kedua-duanya. Masih bintang. Oke, saya mulai. Ini saya menggunakan bahasa Java ya. Saya kedua-duanya menggunakan bahasa Java. Dan saya menggunakan IDE NetBeans. Ya. Misal ini yang pertama saya menggunakan contoh for. Kalau contoh for, saya buat baru saja atau while. Oke. Sekarang saya semuanya pakai while gitu aja ya. Nanti video berikutnya misal kalau mau menggunakan for, it's okay, apa-apa. Yaitu while algoritma. Oke. Terus semuanya saya nggak pakai inputan, jadi saya nggak perlu import library apapun. Jadi harus ada fungsi utama, ya. Jadi kalau kita membuat program di Java ada fungsi utama. Ini fungsi atau kelasnya, bukan fungsi ya, kelasnya sesuai dengan file. Selanjutnya tadi saya ngomong ada 3 ya, di sini ada 3 loop, yaitu loop baris sama kolom. Kolomnya ada 2, berarti saya deklarasikan 3 variabel, misalkan integer I, J, K ya. Baik itu perulangan for ataupun while, kedua-duanya pasti ada 3 kondisi, yaitu nilai awal, ya. Semuanya looping membutuhkan 3 kondisi, yaitu nilai awal, kemudian
nilai berhenti dan iterasi stepnya seperti apa. Nah, ini kan kalau iterasi stepnya kan dia cukup naik ke satu, berarti increment itu berarti naik satu. Jadi langsung saja kita mulai, misalkan dimulai dari 0. Contoh, karena saya tadi tanpa inputan apapun, berarti di sini 5 ya, bintangnya kelihatan 5. Maka saya mulai while selama I kurang dari 5. Jadi iterasinya nanti sebanyak 5 kali. Apa yang dia lakukan ini untuk baris ya, untuk baris, yaitu kita melakukan pengecekan lagi. Saya mulai lagi J sama dengan 0. Kenapa kok 0? Semuanya indeksnya mulai dari 0. Terus while selama J kurang dari I ya, jadi dia kurang dari I, maka nanti dia akan menampilkan putih maksudnya spasi tadi ya, dot print spasi. Terus ini stepnya, ini kan kondisi berhentinya, ini kondisi berhenti, ini nilai awal, ini untuk baris, ini untuk kolom yang model putih tadi spasi. Nah, kondisinya apa? Step iterasinya yaitu J++. Oke. Kolom yang kedua yaitu kolom untuk yang saya dikasih nilai awal ya, K sama dengan, nah silakan diperhatikan ini kan turun ya, dari 5 jadi 4 jadi 3 jadi 2 jadi 1, maka turun berarti nilai K awalnya adalah 5. Terus while selama K lebih besar dari I, maka dia nampilkan system.out.print, nampilkan yang bintang itu. Nah, terus kondisinya apa? Berarti K min agar bisa turun. Nah, selesai ini, nanti ini untuk yang spasi yang putih tadi, terus ini untuk yang bintang, jadi ada 2 kolom. Nah, selanjutnya kan ada tulisan algoritma, ya udah tinggal tulis saja di setiap barisnya, tinggal system.out.print algoritma. Nah, selanjutnya agar dia bisa pindah baris, setiap selesai satu baris pindah baris, maka selalu dikasih print learn di sini, system.out.print learn. Oke, selesai. Jadi ini kalau menggunakan while. Nah, tinggal berubah kalau mau menggunakan for, silakan. Kita running. Maaf, yang I-nya ini saya tutup, maaf, yang ya saya tadi ada kekeliruan. Nah, ini I-nya I++. Oke, selesai. I-nya kan belum ada kondisi step iterasinya. Ini, nah ini hasilnya. Ini untuk kasus yang pertama. Jadi hal yang harus diperhatikan adalah ada baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga, baris yang keempat, baris yang kelima. Setiap barisnya ini ada kolom ya. Nah, silakan diperhatikan ini kolom untuk berikutnya ini kan ada putih ya, maaf ini putih, ini ada putih itu maksudnya dikasih spasi. Jadi kolom yang pertama dikasih spasi, dimana spasinya itu kondisinya kan semakin turun ke bawah, semakin baris ke bawah itu kan nambah, berarti ini pakai J++. Nah, caranya saja kayak gitu. Nah, kalau yang bintang semakin turun ke bawah, semakin berkurang, berarti pakai K min. Nah,
kondisi K min berarti ini dia akan berhenti. Jadi semuanya berhenti sesuai I nya, sesuai I ya. Nah ini untuk yang kasus pertama. Kasus yang kedua, nah saya suka nih kalau kondisi perulangan yang ada angka-angka kayak gini. Jadi kalau mau request terkait kasus angka-angka, deret angka, kayak misalkan kita mau tes terus disuruh ada soal deret angka, nah nggak apa-apa kalau nggak paham logikanya, silakan request saja di kolom komentar. Insya Allah saya selagi mengerti saya bantu untuk menjelaskannya. Yang perlu diperhatikan adalah di sini, misal, maaf, ini ya, misal kita angkanya itu tidak ada inputan, jadi anggap angkanya itu sudah di nilai awal 99, berarti ini ada nilai awal. Nah, ini iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat, iterasi kelima, iterasi keenam. Nah, kalau nanti indeksnya dimulai dari 1, berarti setiap kondisi ganjil, ini kan ganjil ya, ganjil, dia turun kan. Misal contoh ganjil ini dari 99 jadi 98. Kalau iterasi genap kan tetap. Nah, ini 2 tetap. Contoh lagi dari iterasi 3 ini kan ganjil, dari 98 turun dari 97. Jadi contoh iterasi 4 genap, tetap kan 97 jadi 97. Jadi logikanya adalah nilai awal 99. Terus ada pengecekan jika kondisinya adalah perulangan ganjil. Nah, kalau pakai dimulai dari 1 ya, maka dia akan berkurang. Jika tidak ya tetap. Nah, itu logikanya. Langsung aja semuanya saya pakai while karena requestnya tadi minta while. Jadi kalau itu tadi hanya 1 looping ya, tapi di situ menggunakan angka awal 99. Jadi di sini hanya 1 iterasi, tidak perlu kolom, tidak perlu. Misal kalau misalkan ditampilkan persis ada koma-komanya kayak gini, gimana? Bisa langsung ya. Jadi ini kan dia iterasinya sampai 6 ya, 6. Jadi nanti langsung kita selesaikan sampai 6. Misalkan well angka, jadi kalau saya nggak melakukan inputan apapun, maka saya nggak perlu mengimpor public static void main string args. Oke, ada nilai awal 99 sama perulangan dimulai dari 1, misalkan integer i sama dengan 1, saya mulai dari 1, terus a saya mulai dari 99. Saya pakai while, jadi while selama i kurang dari sama dengan 6, maka dia melakukan apa ya, perintahnya. Nah di sini kan tadi koma ya, maka saya kondisikan jika i sama dengan 6 yang terakhir ya, maka kan tidak perlu koma, berarti langsung sistem titik o titik print nampilkan a nya, a terus plus kasih jarak, langsung a kayak gini. Nah baru ini kondisi yang di dalamnya jika sama dengan 6. Nah kalau ganjil genapnya, jika i di persen 2, kalau menentukan genap ganjil kan gini ya, di persen itu mencari sisa pembagian sama dengan 0. Jadi dia kalau di persen sama dengan 0 berarti kan genap. Apa yang dia lakukan kalau genap, yaitu kalau genap tetap tidak ada perubahan. Misal kalau ganjil gimana? Misal kalau ganjil, kita buat ganjil aja di sini. Nah, kalau ganjil 1 berarti a min. Oke. Terus jika tidak, ini else ya, else perintahnya sama, berarti kalau tidak sama dengan 6, berarti kalau tidak terakhir berarti kan dikasih koma a nya, berarti sistem .o.print a
plus petik koma, kayak gini aja. Terus sama tetap ya, ada proses ini. Jika I di persen 2 sama dengan 1 ganjil, berarti A min min. Jika tidak ya udah tidak perlu. Nah, ini selesai untuk kondisi menampilkan dan proses pengurangan. Jika tidak sama dengan 1 berarti dia nanti genap, perulangan genap, berarti tidak ada proses pengurangan. Ini ya. Jadi kenapa kok ditulis 2 kali ini? Karena ini untuk tampilannya kan yang terakhir tidak ada koma. Yang ada koma itu yang perulangan ke-1, kedua, ketiga. Nah, ini yang terakhir. Ini caranya ngecek yang terakhir. Logikanya seperti itu. Nah, agar dia berhenti kan harus ada 3 step ya, harus diingat. 3 step yaitu kondisi awal, kondisi berhenti, dan step iterasinya yaitu I plus plus selesai. Nah, agar dia bisa pindah baris, saya buatkan system.out.println. Oke, kita running. Nah, ini. Oh, maaf, ini saya taruh di bawah. Saya taruh di luarnya well, biar tidak kayak gini tampilannya. Ini kan ke bawah ya. Nah, gini. Saya running lagi. Nah, tampilannya seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, kalau mau request terkait bagaimana menampilkan deret angka, selagi saya paham, monggo mau komentar, akan saya bantu menjelaskan di video. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau ada salah atau kata penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.